Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga adik-adik semuanya selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ayo membayar zakat. Adapun subtema pembahasannya, yang pertama adalah makna zakat, kemudian macam-macam zakat, ketentuan zakat, dan hikmah zakat. Adik-adik yang saleh dan salehah, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah, berkah, dan bersih atau suci. Orang yang menunaikan zakat, hartanya akan tumbuh dan bertambah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, adik-adik, menurut pengertian di atas, jelaslah bahwa zakat tidak mengurangi harta, tetapi justru dapat membersihkan, menambah, serta menumbuhkan harta orang yang mengeluarkannya. Adik-adik yang saleh dan salehah, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang mampu. Jika harta tersebut telah mencapai masanya atau haul dan telah sesuai ukurannya, atau bisa disebut nisabnya. Hukum wajib berzakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adik-adik yang saleh dan salehah, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah erat kaitannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka ataupun hamba sahaya. Setiap individu membayar zakat fitrah sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg dari bahan makanan pokok. Jika di suatu daerah terbiasa menggunakan bahan pokok berupa beras, maka disyariatkan kita membayar zakat fitrah menggunakan beras. Apabila di suatu daerah tersebut menggunakan gandum, maka disyariatkan pula untuk membayarkan zakat fitrah berupa gandum. Nah, adik-adik, adapun waktu membayarkannya ialah sejak masuk bulan Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Bagi orang yang hidupnya ditanggung orang lain, maka zakat fitrahnya dibayarkan oleh orang yang menanggungnya. Sedangkan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, adik-adik, siapa sajakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Ya, zakat fitrah diwajibkan kepada beberapa golongan. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang ketiga, lahir atau hidup sampai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, zakat mal atau biasa juga disebut zakat harta. Zakat harta atau zakat mal adalah harta benda tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencukupi haul dan nisab. Haul artinya waktu setelah 1 tahun kepemilikan harta,
Sedangkan nisab artinya ukuran atau batasan minimal harta untuk dizakati. Adapun harta benda yang wajib dizakati, yang pertama adalah emas, perak, dan uang simpanan. Adik-adik yang soleh dan solehah, harta yang berharga seperti emas, perak, serta uang simpanan setelah 1 tahun kepemilikan dan mencapai batasan jumlah minimal 85 gram, maka harta berupa emas dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah berat emas tersebut. Sedangkan perak dan uang simpanan adalah diukur sebanding dengan harga emas tersebut. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, maka nilainya adalah 85 gram dikali Rp400.000 sama dengan Rp34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari Rp34 juta, yakni Rp850.000. Kemudian harta benda yang wajib dizakati yang kedua adalah binatang peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, unta, domba, dan lain sebagainya. Untuk hewan peliharaan berupa sapi atau kerbau, apabila jumlah kepemilikannya 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun. Apabila binatang peliharaannya berupa kambing atau domba yang berjumlah 40-120 ekor, maka zakatnya dalam 1 tahun adalah 1 ekor kambing betina. Dan apabila binatang peliharaannya berupa unta, jika jumlah kepemilikannya 25-35 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta yang telah berumur 1 tahun. Perlu diingat adik-adik, semua hewan tersebut dikeluarkan zakatnya apabila telah masa kepemilikan mencapai 1 tahun. Kemudian harta benda yang wajib dizakati yang ketiga adalah tanaman-tanaman dan buah-buahan seperti padi, jagung, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Berbeda dengan binatang ternak, zakat hasil tanaman dikeluarkan setelah tanaman tersebut selesai dipanen dan tidak harus menunggu 1 tahun kepemilikan. Adapun besarnya zakat pertanian ada 2 macam. Yang pertama, 5% dari jumlah panen jika cara hidup tanaman tersebut dengan cara disiram sendiri oleh petani. Sedangkan jika tanaman tersebut hidupnya oleh air hujan, maka zakatnya sebesar 10%. Kemudian harta benda yang wajib dizakati yang keempat adalah harta perniagaan atau perdagangan. Zakat hasil perniagaan atau perdagangan adalah dengan cara menghitung semua aset harta dagangan dan masa kepemilikannya 1 tahun. Jika semua harta tersebut mencapai harga yang sama dengan 85 gram emas, maka zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Dengan kata lain, zakat perniagaan sama dengan zakat emas. Kemudian harta benda yang wajib dizakati yang kelima adalah harta rikaz. Harta rikaz yaitu harta terpendam yang merupakan peninggalan zaman dahulu. Besarnya zakat barang-barang hasil temuan adalah sebesar 20% dari jumlah total barang temuan tersebut. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, harta zakat tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil
فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, dari ayat di atas jelaslah bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kedua yakni miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yakni amil, yaitu orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka memiliki tugas mengumpulkan zakat dan membaginya kepada para mustahik. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kemudian yang kelima riqab, atau hamba yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian yang keenam ghorimin, yakni orang yang banyak hutang dan tidak sanggup lagi membayarnya, tapi hutang tersebut dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, yaitu semua amal usaha yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang terakhir yakni musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk mencapai suatu tujuan atau kembali ke tempat semula. Adik-adik yang soleh dan solehah, zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Di antara hikmah zakat yang pertama yaitu menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Kemudian yang kedua, menolong sesama. Zakat dapat membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Kemudian yang ketiga, hikmah zakat yakni membangun silaturahmi. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun dan damai. Kemudian hikmah zakat yang keempat, menjauhkan diri dari dosa, memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri seorang manusia yang biasa timbul dikala melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Kemudian yang kelima, zakat adalah ibadah yang termasuk dalam salah satu rukun Islam. Yang keenam, zakat dapat membersihkan harta. Dengan berzakat, kita dapat membersihkan harta kita karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang yang berhak menerimanya. Baiklah adik-adik, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dengan mempelajari pengertian zakat, ketentuan zakat, serta hikmah-hikmah zakat dapat memotivasi kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki jiwa-jiwa yang dermawan, serta peduli terhadap sesama. Baiklah, apabila ada kata-kata yang salah, semoga Bapak dan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.